93,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania masih di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan sekarang kita udah terhubung dengan dua narasumber kita. Ada Bapak Baron Nurwendo dan Ibu Sri Wulan Wibianti, owner Yayasan Komunitas Warga Peduli Lingkungan, Komunitas WPL. Assalamualaikum pagi, Pak Baron, Bu Wulan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ibu, Bapak. Oke Bu, saya Nurul sama Wulan yang jadi host Inspirasi dan Mandiri pagi ini. Tapi mungkin sebelum ke tema kita kenalan dulu kali ya Bu ya, sama komunitas peduli lingkungan, warga komunitas warga peduli lingkungan. Nah, itu silakan mungkin Ya, dari Pak Baron dulu kali ya, silakan Bapak. Ya, komunitas WPL ya kita nyebutnya ya, itu eh, punya tiga program besar, yaitu program lingkungan, literasi, dan pemberdayaan masyarakat. Ya, kami punya tagline Build the Locals, ya, membangun potensi lokal. Jadi, bagaimana masyarakat bisa membangun potensinya secara berkelanjutan. Ya, lingkungan di sini apa yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah sumber daya manusia dan lingkungannya gitu. Ya gitu Mbak kira-kira. Oke, Bapak sejak tahun berapa komunitas WPL ini beroperasi? Sejak 2009. Wah, sudah lama ya Pak ya, 2009. oke, Pak Baron, aku mau nanya nih Pak. Nah, untuk apa sih Pak visi dan misi dari komunitas WPL ini nih Pak? Visinya eh, ingin menjadi ruang berkarya ya, ruang berkarya bagi masyarakat yang ingin membangun potensi lokalnya gitu. Kemudian misinya ya kita melakukan pendekatan di bidang lingkungan tadi, lingkungan literasi dan Mm-mm. pemberdayaan masyarakat. Seperti Oh, itu. oke, gitu Pak. Apa sih Pak yang dimaksud dengan babakulan ini? Bisa tolong dijelaskan Pak? Babakulan itu salah satu program dari turunan ya, program turunan dari program Oke. lingkungan kita. Jadi program lingkungan itu ada bank sampah, ada pemilahan sampah organik, ada babakulan ya. Oh, Nah, oke. babakulan itu apa upaya kita mengedukasi masyarakat untuk apa istilah decluttering ya, decluttering Mm-mm. uh, apa namanya barang-barang yang ada di rumah gitu. Mm. Kita kan punya ada berapa ya 50 uh, 50 piece kali ya di lemari kita gitu ya. Yang kita Oh, pakai kan gitu. berapa gitu ya. Jadi apa dengan decluttering ini baju-baju ini dihibahkan ke kami ya. Kemudian Ya. kami jual dengan harga yang sangat murah antara 5.000 sampai 20.000. Hmm. Kemudian Ya, hasil ya. ini untuk program yang lain lagi gitu loh. Uh, kayak gitu. Oke. Oke, Ibu Wulan, ini tadi sebenarnya sudah dijelasin ya sama Pak Baron tentang komunitas WPL, terus juga termasuk programnya salah satunya Babakulan. Ibu, ini kan komunitas. Saat ini anggotanya sudah berapa banyak, Bu? Mencakup di daerah mana aja? Hmm. Kalau anggota tuh kita memang nggak ada khusus gitu ya menerima anggota. Tapi Mm-mm. kami karena banyak daring, jadi kami itu menerima teman-teman yang mau bareng-bareng lah berkegiatan dengan kita gitu. Jadi memang kita di beberapa titik itu punya relawan, kita punya teman-teman yang selama ini menjadi tim kami lah gitu. Oke, oke.
Berarti semua dalam prosesnya kayak yang dijelaskan sama Pak Baron tadi, dari baju-baju terus kemudian di declarate. Begitu ya, Bu ya? Habis itu Decluttering. decluttering, dikumpulkan, itu nantinya disalurkan kemana? Di penjualannya apakah dari komunitas, komunitas sendiri yang jual atau dibagi-bagi lagi untuk orang-orang lain juga menjual? Jadi sebenarnya awalnya tuh kami menerima barang-barang yang umum saja gitu ya, yang Mm. orang sudah tidak pakai tapi masih layak. Nah ini macam-macam Mbak, barang elektronik, ada furnitur, ada baju, sepatu, boneka, mainan dan segala macam. Nah itu yang terbanyak tuh ternyata memang pakaian, Iya. sepatu, tas itu paling banyak. Jadi akhirnya awalnya tuh kita bentuknya seperti bazar. Kita Mm-mm. bikin bazar setiap bulan gitu namanya Babakulan karena kalau bazar tuh kan kayaknya udah banyak gitu ya kita bikin yang namanya agak ini gitu ya agak beda gitu kita bikin Babakulan tapi karena kebutuhan orang ternyata jualan sebulan sekali itu terlalu lama gitu orang sering tanya gitu ya akhirnya sekarang kita punya sebuah gerai namanya Gerai Babakulan jadi Gerai Babakulan ini menjual eh, apa barang-barang yang dihibahkan kepada kami dari proses decluttering itu. Ya, jadi kita ada juga mengedukasi ya, para teman-teman kita untuk melakukan pemilahan di rumah ya, barang yang sudah masih layak tapi sudah mereka jarang pakai. Ayo ke sini sumbangin ke kita, nanti kita jual murah. Jadi jualnya tuh antara 1.000 sampai 20.000. Jadi Oke, murah-murah banget. berarti kalau sekarang gerai itu bukanya setiap hari? Tiap hari buka, Setiap hari buka. tiap hari buka. Wah, main ke sana kali ya, Bu ya? Boleh, boleh banget. Halo Ibu, by the way nama kita sama nih Bu, sama-sama Wulan ya. Aku manggilnya Ibu Wulan juga kali ya. Bulan. Iya. Oke Ibu Wulan, aku mau nanya nih, untuk program-program apa saja sih yang ada di komunitas WPL sampai sekarang ini yang masih berjalan? Kalau tadi Pak Baru udah jelasin ya, kita punya 3 program Iya besar. benar. Itu ada lingkungan, ada literasi, kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Nah, ini Oke. kadang cari tulisan sih. Kalau yang di program lingkungan, kalau Babakulan itu termasuknya di situ program lingkungan. Tapi kita juga banyak melakukan pemberdayaan masyarakat gitu ya terkait Babakulan. Jadi Hmm, dari oke. hasil penjualan barang-barang donasi tadi ya yang baju, sepatu dan sebagainya itu kita uangnya itu kita kumpulkan, kita bikin bikin program yang baru lagi gitu untuk masyarakat seperti itu. Jadi dari Babakulan aja kita punya program namanya Melati, merawat lansia dengan Hmm. hati. Jadi kita di sini Wah. ada sama warga senior gitu ya, nenek-nenek, kakek-kakek yang ada di sekitar kita. Itu kita Hmm. tiap Jumat ada program namanya Jumpe Lagi, Jumat Peduli Waduh. Lansia, Wah. berbagi. Hebat ya Ibu ya. Oke, Kemudian ya seperti itu. kalau Oke, yang Bu. ditangani Pak Baron, mungkin nanti Pak Baron bisa cerita itu ada program untuk alat kesehatan. Jadi salah satu yang kita terima Oh. dari donasi itu adalah alat-alat kesehatan. Itu Hmm. seperti kursi roda gitu ya, kemudian tabung oksigen, tongkat walker gitu ya untuk yang berkebutuhan khusus seperti itu. Kita juga ada penyaluran itu untuk peminjaman gratis. Itu yang nanganin Pak Baro Oh, nanti biasanya Pak Baro cerita deh kayaknya. oke, Ibu. Bu, untuk program yang menarik di Babakulan ini ada nggak sih, Bu, yang paling diminati oleh masyarakat sana? Yang paling menarik? Kalau yang paling mereka tunggu-tunggu sih sebenarnya kalau ada barang baru datang ya. Jadi di gerai itu Oh, iya. gerai itu selalu ramai dan kita selalu update lewat status WA aja kalau ada barang yang baru datang gitu. Gitu. Terus kalau di masa tertentu kayak di masa apa tahun ajaran baru itu biasanya banyak yang mencari seragam. Oh, berarti Jadi di sana juga seragam ada seragam, Bu. seragam
yang sudah tidak terpakai oleh anak-anak kita itu bisa kita sumbangkan ke Babakula nanti pada awal tahun itu banyak yang cari. Kadang kan kalau Oh, beli seragam satu set itu kan mahal ya, ada seragam iya benar olahraga, Ibu. dan sebagainya itu sampai harganya jutaan. Nah, kalau di Iya mahal. Babakulang tuh satu set itu paling cuma 25.000. Wah, murah sekali Ibu. Ini sangat membantu banget ya untuk masyarakat sana ya Ibu. Wah, Kalau kalau awal tahun ajaran baru biasanya ramai pada cari seragam kayak gitu. Kalau hari Kartini juga mereka cari baju kebaya kebaya. kayak gitu. Oh, oke. Oh, di sana juga ada baju kebaya Ibu. Berarti lengkap ya di sana untuk Banyak. baju-baju ya Bu. Iya, baju-baju yang modelnya aneh-aneh juga ada sih. Oh, buku-buku juga ya Eh, Ibu. Kayak yang ada di belakang Ibu kayak itu buku-buku juga ya. Buku-buku yang disumbangkan ya Bu. Buku banyak ya. Buku Oh, itu juga sebagai donasi dan itu ada programnya lagi karena kita punya program oh literasi ada gitu. programnya lagi kalau buku-buku. Berarti setiap ini ada programnya beda-beda ya Bu ya. Ya, Oh, oke. Oke, Bu Wulan, makasih banyak buat penjelasannya. Nah, kita ke Pak Baron dulu. Pak Baron tadi sempat di-spill nih sama Bu Wulan kalau misalkan memang ada program di bidang kesehatan kayak peminjaman alat-alat kesehatan tadi ya, Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan itu sistemnya seperti apa, Pak? Apakah hanya peminjaman atau dalam hal tertentu bisa diberikan atau dijual? Silakan Pak Baron. Iya, jadi dari gerakan decluttering tadi itu ada yang menghibahkan kursi roda, Mbak. Iya. Nah, kemudian kursi rodanya kami perbaiki, kemudian kami pinjamkan secara gratis kepada siapa saja yang membutuhkan. Itu tanpa batas waktu. Batas waktunya adalah sampai yang bersangkutan sudah tidak pakai lagi, gitu. Nah, Hmm, kemudian dari kursi roda berkembang jadi tabung oksigen, tongkat, gitu ya. iya, iya. Untuk kita sekarang sudah 184 kursi roda yang kita pinjamkan, gitu. Banyak ya, Pak Itu ya. Heeh. wilayahnya Depok, Jakarta, Bekasi, Tangerang, sampai ke Sukabumi, gitu, Mm-mm. gitu Mbak. Itu Bogor, sebanyak ya. itu kursi roda, seperti apa cara menghimpunnya, Pak? Apakah memang dari komunitas ada pasang iklan menerima kursi roda dengan kondisi begini, atau dari mana media promosinya? Media promosinya cuma lewat Facebook sama Instagram, Mbak. Oh, Uh, mm. jadi kami campaign gitu ya, siapa yang punya kursi roda tidak terpakai, kami perpanjang usia manfaatnya gitu. Nah dari situ kemudian ada juga sih yang uh, apa bilang gitu, ini nggak punya kursi roda bekas tapi sumbang yang baru aja ya gitu loh. Akhirnya juga banyak juga yang sumbang yang baru. Alhamdulillah. Bapak Gitu. Jadi kebanyakan nggak itu semuanya, eh, nggak donaturnya semuanya atau bekas, mereka yang memberikan kebanyakan dari mana? Apakah memang dari rumah sakit atau random aja dari orang-orang yang punya? random, random. Random ya. Jadi hikmah dari kita tidak membuat keanggotaan, jadi kan keanggotaan kita itu tidak ada ya Mbak ya. Kita siapa yang mau terlibat itu adalah bagian dari komunitas kita gitu loh. Jadi komunitas kita menghimpun orang-orang yang ingin bergabung menyukseskan program kita gitu lah. Jadi nggak Hmm. ada anggota satu dua, nggak ada gitu loh. Jadi misalnya untuk peminjaman kursi roda gratis ya, kita ada tim gitu loh, tim relawan ada 4 orang, dia yang mensurvei eh, calon pasien mensurvei ke rumahnya, kemudian memberi report ke kita, kemudian jemput, kemudian sampai mengantarkannya gitu loh. Jadi tiap program itu punya punya tim sendiri gitu loh, Iya. gitu.
Jadi tidak keanggotaan satu gitu, enggak gitu. Semuanya mengurusi bidangnya masing-masing begitu ya, Pak ya. Oke. Sebelumnya di segmen tadi, DV Mania, kita sempat ngobrol sama Pak Baron tentang peminjaman alat-alat kesehatan, mulai dari kursi roda, ada juga tadi tabung oksigen, dan lain-lain. Dan ternyata jumlahnya lumayan banyak, bahkan hampir sampai ratusan ya, Pak ya. Iya, Nah, betul. Bapak, ini seperti apa sistem atau mekanisme peminjamannya? Apakah harus ada persyaratan tertentu atau bagaimana? Iya, syarat pertama sakit ya. Iya. Ya, kedua, secara ekonomi yang bersangkutan tidak sanggup ya untuk mengadakan kursi roda ataupun alat kesehatan sendiri gitu, Mbak. Hmm, Eh, yang ketiga ya terjangkau dengan eh, tim kita gitu. oke. Wilayah yang terjangkau di wilayah mana aja, Pak? Eh, ya Depok, Jakarta, kemudian Bogor, eh, Sukabumi ya Oh, gitu. sampai ke sana. Oke, DV Mania, mungkin kalian yang ada di bilangan Jakarta atau Depok gitu ya, membutuhkan alat-alat kesehatan. Siapa tahu masih tersedia di komunitas WPL, nanti bisa langsung menghubunginya ke Bapak berarti ya, atau ke sosial medianya. Iya betul. Iya memang itu tidak selalu ada ya Mbak ya. Mm, mm, Jadi mm, mm. perlu juga nunggu gitu loh. Tapi ya sering juga ready gitu loh. Oke, Tergantung dari ketersediaan yang ada di sini. berarti yang penting harus konfirmasi dulu begitu ya, Pak? Ya betul. Terus ya diminta kesabarannya untuk nunggu lah. Nah, itu dia. Gitu kadang karena selamanya selalu tersedia gitu Mbak. Iya, Pak. Kalau untuk kan misalkan kita meminjam alat kesehatan nih, Pak. Nah, untuk pengembaliannya ini tuh gimana, Pak? Apakah kita harus nganterin ke sana atau nanti diambil lagi? Eh, ya jadi karena ini tidak ada biaya sama sekali ya Mbak ya, Iya. tergantung. Jadi kalau memang itu terjangkau oleh relawan kita, akan diambil oleh relawan kita. Kalau tidak terjangkau, biasanya yang bersangkutan diminta untuk mengembalikan sendiri gitu loh ke Oke. sini. Berarti untuk peminjaman itu hanya ada di wilayah tertentu aja ya, Pak? Kalau misalkan di luar wilayah tersebut, gimana tuh, Pak? Apakah bisa? Tidak semuanya bisa kita layani gitu Mbak. Jadi kayak misalnya di Bandung, di Surabaya, kita nggak bisa gitu. Karena Iya, tidak terjangkau oleh oke. relawan kita. Oke, baik Pak. Pak, aku mau tanya nih Pak, bagaimana sih Pak cara kerja anggota komunitas WPL ini dalam upaya memperbaiki lingkungan agar bersih atau sehat dan manusiawi melalui program si Babakulan ini nih Pak? Intinya kan merubah perilaku ya. Iya, benar. Nah, untuk merubah perilaku itu butuh apa namanya? Butuh edukasi gitu. Nah, cuman edukasi yang diikuti dengan tindakan nyata gitu Mbak. Jadi bukan cuma edukasi doang. Misalnya apa baju bekas kita gitu ya. Baju Iya, bekas kita itu kan tidak bisa ditolak oleh alam ya. iya Ya. benar. Sehingga ini harus ada cara untuk bagaimana menyelamatkan alam dari baju bekas kita gitu. Nah, salah satunya dengan lewat babakulan. Jadi tidak apa di babakulan itu tidak hanya dijual, Mbak. Ada yang misalnya tidak layak pakai, itu kami upcycle. Oke. Di upcycle itu diubah bentuk dan fungsinya. Jadi dari baju jadi tas, jadi dompet, jadi alat makan gitu loh, Mbak. Jadi Oke. ini nggak ada contohnya gitu. Oke, nggak apa-apa Pak. Juga Seperti itu. itu ada pengrajinnya lagi gitu loh. Jadi kita Berarti diraj. memberdayakan mereka yang punya keahlian menjahit gitu. Oke, berarti di kreatifin lagi ya, Pak. Hebat, hebat, Iya, hebat. Oke, Pak. Untuk ini nih, Pak. Sampah bisa dijadikan pupuk kan, Pak ya?
Nah, juga bisa nih Ya. Pak dijadikan sebagai bahan dasar sandang, bahkan sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik bagi masyarakat. Sudah sejauh mana nih Pak masyarakat mengetahui hal tersebut dan apa upaya komunitas WPL dalam mengedukasi masyarakat tentang sampah nih Pak? Karena banyak banget nih Pak sampah di Indonesia ini. Iya, kami dulu sih ya, kalau 10 tahun yang lalu itu keliling tuh, Mbak, keliling ke RT Oh, RW gitu loh keliling. untuk apa melakukan edukasi. Cuma ya karena kan kami kan sekedar komunitas ya, kami tidak punya Iya. tingkat aparat, apalagi anggaran gitu ya untuk Iya. melakukan tindakan nyata. Jadi kami lakukan hal yang bisa kami lakukan saja gitu loh. Jadi kami Hmm. sekarang ya melakukan edukasi terhadap mereka yang datang aja ke sini gitu Mbak, gitu. Dan mereka yang datang Oke. edukasi. Jadi kami nggak kelilingan lagi ke RT RW yang bersangkutan gitu loh. Kayak gitu sih Mbak. Jadi yang Baik, Pak. edukasi gitu. Oke, Gitu aja. baik. Oke, baik, Pak. Sekarang kita mau beralih dulu nih ke Ibu Wulan. Ya, Mbak. Ya, terima kasih ya Pak Barun penjelasannya. Halo Ibu Wulan. Ya, Mbak Ulan. Ibu Wulan, aku ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Yang pertama ini tuh konon ada yang mengatakan nih, Bu, katanya bahwa sampah bisa menghasilkan cuan katanya, Bu. Apakah benar nih, Bu? Dan bagaimana sih menurut Ibu nih? Ya, jadi kita melakukan edukasi ke masyarakat itu kan eh, bisa berbeda-beda caranya gitu ya. Mungkin buat sebagian. Iya, benar. Kalau saya lebih suka, mungkin kalau jargonnya tuh sampah menjadi berkah itu lebih lebih saya suka ya daripada Ya, jadi cuan. daripada cuan ya. Sebenarnya Iya, Ibu. apa yang kami putar di bulan itu sebenarnya ini ya apa barang-barangnya sudah orang nggak mau, orang nggak pakai gitu kan ya. Ya, mungkin Iya. bahasa ininya bisa jadi itu sampah juga gitu. Nah, dari sampah ini kami upayakan supaya menghasilkan cuan gitu ya. Tapi cuan ini memang apa dibikinkan program-program yang lebih bermanfaat lah gitu seperti itu. Nah, ini sama dengan di bank sampah pun seperti itu. Jadi di bank sampah itu sebenarnya bukan cuannya yang pengen kita kejar-kejar, tetapi adalah edukasi kepada masyarakat supaya mereka bisa memilah sampah dengan lebih baik gitu. Karena sampah itu Oke. mulai ngaconya ketika kita campur aduk ya, Iya, benar. menjadi musibah ketika kita campur aduk. Tapi kalau dari rumah kita sudah terpilah sampahnya, nah itu akan lebih baik gitu. Iya, dan Minimal itu kan banyak ya. ya, organik, non organik dan Nah, gitu. ya benar, Bu. Nah itu Banyak masyarakat sampah juga yang belum plastik. tahu ya, Bu. Sampah non Iya banyak organik kayak gimana, yang organik seperti apa, ya. banyak yang nggak tahu. Iya dulu itu masih sampai sekarang itu sampah plastik itu kan memang paling apa ya paling banyak ya mungkin volumenya saat ini gitu ya Ya, sampah benar, Bu. plastik. Itu dulu kami bikin upcycle dari sampah plastik. Tapi alhamdulillah Hmm, sekarang sudah ya. lebih banyak komunitas-komunitas, kelompok-kelompok masyarakat yang membuat upcycle dari plastik. Makanya kami sekarang bikin upcycle itu dari baju-baju yang sudah tidak terpakai. Karena baju ini juga jadi masalah juga nih sekarang gitu. Karena baju itu terurainya sangat lama gitu ya. Oh, Coba deh, gitu. baju nggak dipakai tuh kemana kita buangnya gitu. Iya, benar. Bingung kan? Aku kadang kadang aku kasih ke tetangga, Bu. Kadang aku kasih ke temen Iya. gitu. Kalau udah jelek kan kita juga nggak enak ngasihnya. Iya, paling kalau udah jelek buat lap kali ya, Bu, digunting-gunting. Keset ya. Buat keset ya, benar, Bu. Nah, kita coba cari jalan keluar lah gitu ya supaya apa manfaatnya menjadi lebih panjang seperti itu. Jadi tidak jadi sampah Iya. lagi, nggak nambah TPA jadi lebih penuh lagi kayak gitu. Iya, betul, Bu. Bu, selama ini nih masyarakat berpikir nih, Bu, bahwa sampah itu berbau tidak sedap nih, Bu. Jorok, kotor, dan banyak kuman penyakitnya nih, sehingga menjadikan sarang penyakit. Bagaimana sih komunitas WPL ini meyakini kepada masyarakat bahwa sampah itu bisa berguna bagi bagi kehidupan manusia? Iya.
Ya, tadi mungkin saya sempat bilang ya, kalau sampah sudah dicampur itu susah untuk diapa-apain lagi gitu. Iya, Tapi benar. sebenarnya asalnya bau, jijik, kotor, jorok adalah ketika sampah tidak terpilah. Jadi sekarang itu sebenarnya jargonnya jangan buanglah sampah ke tempatnya, tapi pilahlah sampah sesuai jenisnya gitu. Jadi kita udah nggak boleh lagi tuh Iya. tong sampah cuma satu, semuanya dimasuk-masukin ke dalam situ. Udah nggak Iya, boleh tapi lagi. kebanyakan memang Nah, baru satu ya di Indonesia ini kebanyakan tempat sampah itu hanya satu ya, Bu, tanpa ada pilahan. iya, nah itulah yang kita edukasikan selama ini. Jadi sebenarnya sampah organik itu sampah yang paling mudah untuk terurai. Jadi kalau Iya, plastik itu sampai puluhan ratusan tahun tidak terurai, organik itu seminggu aja sudah hilang. terurai. Coba deh Oh, taruh gitu. sampah organik di tanah. Dalam seminggu dia sudah nggak ada kan? Iya, iya, Sudah hilang di benar-benar. tanah lagi seperti itu. Jadi itu harus terpisah. Organik harus terpisah dengan non organik. Itu aja minimal Hmm, banget seperti itu. Itu nggak akan jadi oke. bau. Sampah non organik itu mau disimpan setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau lama-lama dia nggak akan jadi bau. Betul banget. Ibu Len, ini sebenarnya aku ada pertanyaan ya. Dulu sempat ada tergabung lah di satu komunitas relawan bencana gitu. Nah, waktu itu kampanyenya adalah memberikan pakaian-pakaian yang masih layak pakai kepada mereka korban bencana waktu itu di daerah Banten. Masalahnya, Bu, nah di mereka yang memberikan baju-baju ini kayak over. Maksudnya bukan baju-baju yang layak pakai gitu, ya, bener-bener baju bekas yang tidak dipilah. Nah, apakah itu juga kejadian di komunitas warga peduli lingkungan? Dan kalau misalkan iya, seperti apa komunitas mengelola sampah atau baju-baju yang nggak terpakai lagi selain tadi ada upcycle ya Bu ya, mengolah ke bentuk lain. Nah itu, silakan Bulan. Jadi memang salah satu edukasi kita kepada para donatur gitu ya, misalnya mbaknya mau donasi jilbab kah atau baju yang sudah tidak terlalu sering dipakai gitu ya, itu kita edukasi supaya memberikan baju yang layak pakai karena memang tujuan Mm. kita adalah dijual lagi untuk masyarakat di sekitar sini gitu. Tapi tetap aja sih kita dapat juga tuh yang baju-baju yang udah ya nggak layak gitu ya. Iya Nah itu betul. sebagian memang bisa kita bikin menjadi upcycle gitu, bikin jadi tas, tempat pensil dan lain-lain gitu ya. Tapi yang benar-benar ancur-ancuran ini akhirnya kita bekerja sama dengan bank sampah induk sih. Kadang-kadang di bank sampah induk itu juga bisa menerima pakaian bekas, tapi kadang-kadang juga enggak gitu. Oh Jadi oke. kita masih mencari. Sekarang itu kan yang jadi masalah kan apa ya kecenderungan kita untuk fast fashion ya. Jadi Nah fashion itu. itu berganti dengan sangat cepat gitu loh. Kita baju udah sekali, 2 kali, 3 kali dipakai, kayaknya udah ini nih udah harus ganti gitu. Akhirnya Mm-mm. sering cepet banget gitu ganti baju. Makanya baju menumpuk lah gitu. Nah itu mau kemana? Ya betul. Itu juga yang lagi tren di Indonesia tuh Bu tentang fast fashion. Nah mungkin itu bisa jadi topik kita lain waktu ya Bu ya. Ah Apalagi boleh. sekarang tuh orang lebih milih ya udah deh yang penting ganti baju, yang penting murah gitu. Padahal orang yang nggak mikir jangka panjangnya bakal seperti apa, sampahnya terolah atau enggak, begitu ya Bu ya. Betul. Jadi memang kita harus jadi pembeli yang cerdas gitu ya untuk Iya. membeli sesuatu itu. Harus dipikirkan dampaknya. Ibu selama atau juga Bapak ya boleh menjawab selama komunitas ini berjalan kendala-kendala apa aja yang sering banget ditemuin di lapangan. Ini kan pasti ada ya Bu ya. Entah itu dari pemberdayaan masyarakat atau pas edukasi atau pemilahan sampah. Silakan mungkin dari Pak Baron dulu deh. Eh, apa ya? Jadi seringkali dalam me- menyalurkan empati ini Iya. terbentur pada kekurangan sumber daya gitu. Hmm. Kayak Mm-mm. contohnya kan pernah bikin bimbel di panti asuhan gitu. Iya. Uh, kemudian bagi yang diterima di negeri kami bantu UKT-nya gitu. Nah itu ketika diterima di perguruan tinggi negeri
ya kesulitan kita mendapatkan dana untuk UKT itu. Ya alhamdulillah setelah beberapa uh, semester gitu ada kami dapat donatur yang baik lah gitu lah, sehingga sekarang ini kami bisa memberi beasiswa kepada delapan mahasiswa di negeri maupun swasta gitu. Wah, UKT-nya kami alhamdulillah banget ya Pak bantu. ya. Iya, jadi Heeh, pada saat nyarinya itu loh, Mbak, heeh, pada saat nyarinya itu yang susah ya, karena ya itu tadi, karena kita berangkat dari empati sehingga kesulitan sumber daya tuh ya begitulah iya gitu. iya. Heeh. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen kita tanya. Ada lagi tadi beasiswa ya Pak ya. Mungkin next Iya, pertemuan kali apa ya kita ulik satu persatu karena memang keterbatasan waktu juga. Bulan, harapan Ibu untuk komunitas WPL ini warga peduli lingkungan ke depannya seperti apa? Ya, inginnya sih pasti lebih dikenal gitu ya, dan lebih punya manfaat yang telah di masyarakat, lebih lebih manfaatnya lebih jelas gitu. Mm-mm. Kan Tapi kita juga misinya ke lokal gitu ya, membangun potensi lokal gitu. Pengennya kan memang ke situ gitu, Mbak. sosial medianya ada ya Bu ya yang bisa kita lihat-lihat, kita follow gitu. Mungkin boleh di-share juga Bu di mana aja. Ah, itu ya, itu dia kelemahan kita deh kayaknya. Oh, dari segi promosi itu ya Bu ya. Facebook tadi kata Bapak ada Bu. Ada kalau Babak Pulang tuh ada di IG, Oke di Babak Pulang Instagram. Online. Terus banyakan sih di akun pribadi aja gitu ininya. Iya, iya. Mungkin itu juga catatan ya, Bu ya. Karena mungkin juga tadi kata Bapak mungkin masih ada keterbatasan semuanya. Semoga kedepannya lebih sukses lagi lah untuk komunitas warga peduli lingkungan. Oke, Ibu terakhir nih sebelum kita tutup talk show kita pagi ini, pesan Ibu atau Bapak mungkin kepada pendengar kita DFM Mania tentang mengelola sampah dengan bijak. Silakan, Bu Wulan. Aku ya, eh, ya jadi buat saya yang paling penting dalam pengolahan sampah itu, jadi ada seorang ibu yang menjadi inspirasi buat saya. Dia bilang eh, hierarki tertinggi dalam pengolahan sampah itu adalah memilah dari sumber. Sumber sampah kita, dapur kita. Jadi dari situlah kita harus mulai pilah sampah kita gitu. Ada tambahan lagi mungkin dari Pak Baron? semua kita pasti punya apa namanya barang-barang bekas ya. Itu kan barang itu dulunya dibeli dengan uang kita. Iya. Lalu kemudian ketika manfaatnya sudah berkurang, ya, maka serahkan kepada kita, kita akan perpanjang usia manfaatnya. Asik. Oke, terima kasih banyak ya Bapak ya. Apapun itu semua bisa dijadikan lebih bermanfaat. Bahkan sampah Deveman dalam tanda kutip bisa menjadi barang yang bermanfaat lagi. Terima kasih banyak untuk Bapak Baron Nurwendo dan juga Ibu Sri Wulan Wibianti, owner komunitas warga peduli lingkungan, komunitas WPL. Semoga kedepannya semakin menginspirasi lagi, bermanfaat Amin. masyarakat ya, bisa memperpanjang usia semua barang-barang bekas. Amin. Amin, Oke, amin. Terima kasih Pak terima Baron dan kasih Ibu banyak Bapak dan Bulan. Ibu. Terima kasih. Dan DV Mania Ya, juga bisa Ya, lihat tayangan ulang kita, talk show kita pagi ini dari YouTube di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. ya. Akhirnya kita semuanya pamit. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.